Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut negara harus melawan tindakan premanisme. Sementara Ormas Grip Jaya ultimatum Deddy Mulyadi agar tidak ganggu ormas. Pemimpin tertinggi umat Katolik, Paus Fransiskus dimakamkan di Santa Maria Maggiore. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Diandra Mukti. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi. Penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS Kementerian Komunikasi dan Digital periode 2020-2024. Tim penyidik pada bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat kembali melakukan penggeledahan dan penyitaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang jasa dan pengelolaan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2024. Penggeledahan dilakukan di beberapa tempat di Kabupaten Tangerang Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur. Di antaranya ialah PT STM BDX Data Center, kantor PT AL Gudang atau Warehouse PT AL, serta di rumah saksi yang diduga terkait dengan perkara. Dari penggeledahan ini, penyidik menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan PDNS. Ada barang bukti elektronik yang disita guna penghitungan kerugian negara dan pembuktian di persidangan. Ini merupakan rangkaian penggeledahan lanjutan terhadap penggeledahan yang sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu, di mana penyidik memandang perlu untuk melakukan penggeledahan di 5 lokasi tersebut untuk kembali menambah barang bukti dan alat bukti supaya penyidikan ini semakin kuat. Sampai saat ini saksi yang sudah diperiksa oleh penyidik itu sebanyak 70 orang saksi, dan penyidik masih terus melakukan pemeriksaan saksi tambahan. Di samping itu juga penyidik telah melakukan pemeriksaan beberapa orang ahli. Terkait dengan tersangka, penyidik belum menetapkan tersangka, tapi penyidik telah mengantongi beberapa nama sebagai calon tersangka. Tiba waktunya nanti penyidik akan menetapkan tersangka tersebut, calon tersangka tersebut menjadi tersangka, dan akan menyampaikannya kepada publik atau kepada masyarakat. Dalam waktu dekat, penyidik Kejari Jakarta Pusat akan melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Penetapan dilakukan setelah pemeriksaan saksi dan ahli tambahan serta analisa barang bukti sitaan selesai. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, musisi Ryan Pono melaporkan anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Barreskrim Polri dan Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penghinaan marga. Ryan tak terima Dhani memplesetkan marga dalam namanya menjadi Ryan Porno. Musisi Ryan Pono melaporkan anggota DPR RI Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan terkait dugaan penghinaan marga. Mantan personel grup band Pasto ini sebelumnya juga telah melaporkan Dhani ke Barreskrim Polri. Ryan mengaku tidak terima marga dalam namanya kembali dipelesetkan Dhani dengan kata-kata yang tidak pantas. Ini adalah bentuk keseriusan kami bahwa kami menganggap isu ini adalah isu yang serius, isu yang dilakukan oleh bukan hanya oleh seorang musisi, tapi Ahmad Dhani adalah memiliki entitas baru, yaitu sebagai anggota dewan. Itu makanya kami menganggap ini adalah langkah yang harus kami ambil secara serius dan tegas. Sementara itu Ahmad Dhani mengaku siap jika dipanggil polisi maupun MKD untuk menjelaskan duduk perkara masalah ini.
Nah itu masalah pahaman aja. Nggak perlu dibesar-besarkan. Tapi dari saya sendiri bilang bakal ada gelombang besar karena Pak Jum menyebut kata. Gimana tanggapannya mungkin? Oh ya dia sendiri yang menggelombangkan. Karena itu kan bentuknya japri kan. Karena dia bilang mungkin kliennya menerima habis itu. Marganya tidak menerima gitu. Ya kalau nggak menerima ya laporkan ke polisi saja. Masalah ini bermula saat Dani menyebarkan undangan diskusi publik tentang Undang-Undang Hak Cipta ke media. Dalam undangan, tercantum nama musisi Ryan Pono dengan kesalahan penulisan menjadi Ryan Porno. Ahmad Dhani kemudian meminta maaf secara pribadi atas ketidaksengajaan penulisan dan dimaafkan Ryan. Namun saat diskusi berlangsung, Dhani malah kembali memanggil nama Ryan Pono dengan sebutan Ryan Porno. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Danjen Kopassus Mayor Jenderal TNI John Afriandi meminta maaf kepada publik dan satuan ihwal adanya sejumlah anggota berfoto dengan Ketua Umum Ormas Gripjaya Hercules. Danjen Kopassus berjanji akan melakukan pembinaan kepada anggotanya. Anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules disebabkan karena ketidaktahuan terhadap perkembangan situasi saat ini. Danjen Kopassus TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal John Afriandi, akan memberikan wawasan lebih banyak kepada anggotanya agar introspeksi diri saat berhubungan dengan masyarakat. Anggota yang berfoto dengan Hercules tidak memikirkan dampak negatif dari tindakan tersebut. Kami mohon maaf, akan tetapi kami yakinkan kami akan melakukan perbaikan. Anggota kami mungkin kurang mendapatkan informasi, sehingga kami akan memperbaiki diri. Sementara belum ada tanggapan dari Mabes TNI terkait adanya anggota Kopassus yang berfoto dengan Hercules. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca adanya peristiwa pembakaran 3 mobil polisi di kawasan Harjamukti Cimanggis, Kota Depok, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut negara harus melawan tindakan premanisme. Namun akibat ucapannya tersebut, pimpinan Ormas Grip mengultimatum orang nomor 1 Jawa Barat itu. Premanisme harus semakin susut bila perlu sampai 0. Pasca adanya peristiwa pembakaran 3 mobil polisi di kawasan Harjamukti Cimanggis, Kota Depok, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut negara harus melawan tindakan premanisme bila perlu sampai 0. Deddy Mulyadi juga telah berpesan kepada warga di lokasi untuk tidak membuat kegaduhan serta harus menjunjung tinggi adat istiadat. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai 0. Zero premanisme, dan kita tidak bisa melakukan kebijakan itu sekaligus hilang karena tantangan pembangunan ini berat. Manusia sudah multicultural di Depok ini, kemudian jumlah manusianya banyak, ada yang punya KTP Depok dan banyak yang tidak punya KTP Depok, kemudian ada yang punya rumah, ada yang tidak punya rumah, dan kita mencari solusinya. Dengan saya tadi sudah titip pesan pada warga yang di sana, pokoknya di sini tidak boleh bikin kegaduhan, tidak boleh bikin hal-hal yang bersifat rusuh. Harus menjunjung tinggi adat dan istiadat masyarakat Jawa Barat yang mengedepankan semangat sili asah. Sementara juru bicara Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP menyebut ucapan Gubernur Deddy Mulyadi bisa menyebabkan konflik di masyarakat dan mengultimatum Gubernur Jawa Barat tersebut untuk tidak bermasalah dengan ormas pimpinan Hercules itu. Kang Deddy, pesan ketua umum kami, ya, kami tidak pernah ganggu Anda, ormas saya juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami. Ini warning, peringatan agar jangan terjadi kekacauan karena Anda penyebab. Kami sudah sampaikan, GRIP ini mandiri. Sejak zaman dulu sudah ada kejahatan. Kalau pribadi melakukan kejahatan, proses secara pribadi.
Kalau kelembagaan kami yang salah, proses secara kelembagaan. Dan kalau Anda juga salah menimbulkan konflik, Anda juga bikin konflik. Meski demikian, Deddy Mulyadi juga menyebut dirinya sebagai gubernur hanya melihat dari sisi sosialnya. Selebihnya jika memang ada campur tangan dari ormas tertentu, maka hal tersebut merupakan tugas dari Satuan Tugas Gabungan TNI dan Polri. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali mencuri perhatian publik. Ia berencana mengatasi persoalan kenakalan remaja dengan menerapkan pola militer seperti yang diterapkan oleh Tiongkok. Melihat keberhasilan penerapan pola militer untuk mengatasi persoalan kenakalan remaja oleh Tiongkok, Pemprov Jawa Barat akan menerapkan hal serupa khususnya di Kota Depok. Hal ini menjadi wacana serius terkait penanganan kenakalan remaja yang terus berkembang di Kota Depok. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkapkan bahwa masih banyak ditemukan kasus anak yang terjerumus dalam kenakalan berat, seperti konsumsi obat-obatan terlarang, minuman beralkohol, bahkan narkoba. Pola militer bukan berarti wajib militer, melainkan pembinaan dengan disiplin dan struktur yang kuat sehingga anak-anak bisa kembali memiliki harapan, disiplin, dan semangat hidup. Nah itu kan diperlukan metodologi, selain metodologi kedokteran, kemudian psikologi, kemudian sosiologi kehidupannya, termasuk juga pola pendekatan militer. Nah kelihatannya kan Tiongkok itu saya lihat melakukan itu, sehingga anak-anaknya penuh harapan, kemudian energik, dan ini adalah masa depan. Dan kalau saya lihat, saya bicara dengan orang tua, itu tepuk tangannya kenceng banget. Artinya memang sudah menjadi keresahan. Enggak, bukan anak-anak di wajah militer, orang tua yang sudah tidak punya kesanggupan untuk mendidik anaknya, karena anaknya nakalnya luar biasa, bisa diserahin ke kita. Gitu loh. Jadi tidak ada unsur pemaksaan, kalau orang tuanya nggak boleh, kita nggak akan. Nantinya pola militer ini tidak akan dilakukan secara paksa. Jika orang tua tidak memberikan izin, maka sang anak tidak akan mengikuti program tersebut. Namun bagi orang tua yang sudah tidak sanggup lagi mengarahkan anak-anaknya, pemerintah Provinsi Jawa Barat siap mengambil alih dan menerapkan pendekatan tersebut sebagai bagian dari solusi. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti kembali menyuarakan kepeduliannya terhadap kondisi lingkungan, khususnya laut dan pantai Pangandaran, Jawa Barat. Lewat unggahan emosional, ia menyoroti tumpukan sampah yang mencemari pantai saat mau mengajak anak-anak berenang di hari libur sekolah. Dirusak, diambil bibit-bibit lobster pakai alat-alat seperti ini. Manusia itu kenapa merusak? Nih, semoga lebih besar lagi ombak menggulung hal-hal seperti ini dan membawa sampah semua ke pinggir kembali. Melalui akun Instagram pribadinya, mantan Menteri KKP Susi Pujiastuti mengaku marah karena pantai Pangandaran, Jawa Barat dipenuhi sampah. Padahal ia bertujuan mengajak anak cucunya berenang, namun malah disuguhi sampah yang berserakan di pantai hingga membuatnya merasa kesal. Ia mengingatkan bahwa sampah-sampah yang dibuang sembarangan, baik dari rumah, jalanan maupun tempat wisata, pada akhirnya akan bermuara ke laut. Dalam video berdurasi 1 menit 43 detik tersebut, Susi membersihkan sampah di pinggir pantai Pangandaran. Tak hanya soal sampah, Susi juga mengecam praktik ilegal seperti pengambilan benih lobster menggunakan alat-alat yang merusak ekosistem. Ia berharap agar ombak yang lebih besar bisa menggulung semua kerusakan tersebut dan menyadarkan manusia akan akibat dari perbuatannya. Susi Pujiastuti sendiri dikenal sebagai tokoh yang vokal dalam isu-isu kelautan dan lingkungan. Seruannya kali ini kembali menjadi pengingat keras akan pentingnya menjaga laut sebagai sumber kehidupan dan warisan bagi generasi mendatang. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. 4 santri meninggal dunia dalam peristiwa ambrolnya tembok kolam penampungan air di Pondok Pesantren Gontor, Magelang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, tembok kolam penampungan air di Pondok Pesantren Gontor, Magelang, Jawa Tengah ambrol dan menimpa puluhan santri. Akibatnya 4 santri meninggal dunia dan 25 santri lainnya terluka.
Tembok kolam penampungan air di Pondok Modern Darussalam Gontor, Magelang, Jawa Tengah ambrol dan menimpa puluhan santri. Ambrolnya tembok dipicu tanah longsor yang terjadi Jumat siang. Saat kejadian, para santri sedang mengantre untuk mandi. Naas, mereka tertimpa reruntuhan tembok hingga terjebak puing-puing bangunan. Akibatnya 25 santri terluka dan 4 lainnya meninggal dunia. Untuk jumlah korban yang meninggal itu ada 4 dan 5 orang dinyatakan selamat. Untuk kendala yang kami hadapi karena cukup tebalnya fondasi yang menimpa tembok kamar mandi sehingga cukup mempersulit kami pada saat melakukan evakuasi, dan ditambah dengan adanya ruangan yang sangat sempit sehingga harus ekstra hati-hati karena struktur bangunan juga sangat labil. Evakuasi korban berlangsung hingga 13 jam. Kini para santri yang terluka menjalani perawatan di RSUD Merah Putih Magelang. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa. Bahkan usulan tersebut sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi. 252 kabupaten, 36 kota. Nah, ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa. Dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai, jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa kembali diperbincangkan. Namun menurut Wakil Wali Kota Solo hal itu masih didiskusikan. Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Respati Ardi. Pemkot Solo sedang berupaya membuat kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitar. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi kota Solo. Tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alam. Kami belum membicarakan sejauh itu. Mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Kalau pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya, dan kami fokus di sumber daya manusianya. Semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum membahas secara mendalam mengenai
Seperti apa tanggapan masyarakat Solo terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa? Berikut liputannya untuk Anda. Seperti apa memang saya belum paham, tapi ya tetap harapannya seandainya jadi istimewa ya bisa membawa perubahan untuk warganya menjadi lebih baik dan menguntungkan ke para pengusaha. Kalau saya pribadi, insya Allah setuju sih, setuju banget. Karena kesempatan ini mengingat kalau di Jogja ada keraton Jogja, di Solo ada 2 keraton, Mangkunegaran dan Kasunanan. Otonomi daerah amat sangat dibutuhkan. Apapun itu baik di struktural organisasi, di struktural birokrasi pun saya rasa itu tetap sangat diperlukan. Ya kalau itu lebih baik juga mendukung, semoga Solo lebih maju. Jadi masyarakatnya juga berkembang, lebih meningkat perekonomiannya. Dalam rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Dirjen Oda Kemendagri disebutkan bahwa moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut serta peraturan pemerintah tentang penataan daerah otonomi dan desain besar penataan daerah yang belum terbit menjadi alasan pemekaran sejumlah daerah yang diajukan belum juga terlaksana. Apa yang terjadi dengan rancangan peraturan pemerintah tentang penataan daerah dan juga rancangan peraturan pemerintah tentang desain besar otonomi daerah. Walaupun ini kedua RPP ini sudah diamanatkan di dalam Undang-Undang 23 2014 khususnya di pasal 31 dan sampai dengan pasal 56 next ya. Di sini dijelaskan bahwasanya sebagaimana tadi Pak Pimpinan sudah sampaikan di pasal 55 terkait dengan penataan daerah harus disiapkan dalam 2 produk hukum, yaitu produk hukum tentang penataan daerah dan RPP tentang desain besar penataan daerah. Memang saat ini, tunggu sebentar, kedua RPP tersebut belum ditetapkan, ya, menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pemekaran daerah yang saat ini sesuai dengan usulan dari Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah pada tanggal 2 September 2016 yang lalu, Ketua DPOD yang juga adalah Wakil Presiden Republik Indonesia memutuskan untuk melanjutkan kebijakan moratorium pemekaran daerah, sehingga sejatinya Pak Pimpinan kami sudah siapkan sebetulnya kedua draft itu 2016 yang lalu sesuai dengan amanat undang-undang, ya, sudah disiapkan satu RPP tentang desain besar otonomi daerah dan juga RPP tentang penataan daerah pada tahun 2016 yang lalu. Tapi sekali lagi ketika kita akan melanjutkan ini tentunya dibawa ke forum yang namanya Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang ketuanya adalah Bapak Wakil Presiden, dan ketika itu Pak Wakil Presiden mengatakan untuk melanjutkan kebijakan moratorium sehingga PP ini menjadi tertunda. Pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih hadiri perayaan Hari Suci Nyepi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Acara yang berlangsung hikmat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hubungan sesama manusia, alam, dan Tuhan. Menko PMK Pratikno dan Menteri Agama Nazarudin Umar beserta sejumlah jajaran Kabinet Merah Putih menghadiri puncak perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Acara yang berlangsung hikmat ini mengusung tema Manasewa Madawa Sewa, yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang memiliki arti melayani sesama manusia merupakan bentuk pelayanan kepada Tuhan. Dalam sambutannya mewakili Presiden Prabowo Subianto yang berhalangan hadir, Pratikno mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi kepada umat Hindu. Selamat Hari Raya Nyepi untuk umat Hindu dan selamat Tahun Baru Saka, dan mewakilkan saya untuk hadir. Tadi kita menyampaikan bahwa pesan Nyepi ini kan bukan hanya relevan untuk umat Hindu, tetapi pesan Nyepi itu juga relevan untuk semua orang lah, semua umat manusia. Di tengah kita yang dihadapkan dengan dunia yang cepat berubah, dengan hiruk pikuk segala informasi yang tiada henti. Nah, ini kan dalam rangka silaturahmi lah, antar sesama umat manusia, antar sesama Hindu, antar sesama tokoh, dan juga di luar umat Hindu.
Selain itu ritual, makanya kita ingin supaya tidak hanya sekedar ritual, artinya adalah ada yang bermanfaat, ada yang dirasakan oleh umat. Itu apa? Memberikan sewa. Sewa itu bukan sewa rumah. Sewa itu bahasa Sanskertanya pelayanan. Makanya disebut manawa sewa, madawa sewa. Terdiri dari mana manusia sewa. Memberikan pelayanan kepada manusia, sama juga berbakti kepada Tuhan. Hari Suci Nyepi kali ini diharapkan menjadi ajang refleksi diri dan menjaga hubungan baik antar sesama manusia, alam, dan Tuhan. Selain acara silaturahmi, perayaan Nyepi tahun ini juga diisi dengan berbagai agenda sosial seperti donor darah, penanaman pohon, bakti sosial, hingga sedekah. Dari Jakarta, salam rahmat Pandu Priyo, Rama Romadona, iNews melaporkan. Polres Metro Jakarta Barat memburu pelaku yang menjadi pemasok narkoba Fahri Albar. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews. Anda kembali di iNewsroom pemirsa. Penyidik Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat masih mendalami keterangan tersangka Fahri Albar dalam kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat dirinya. Pendalaman dilakukan untuk memburu pelaku yang menjadi pemasok narkoba Fahri Albar. Ini penyidik dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat sedang melengkapi berkas dan nanti akan dilimpahkan ke kejaksaan. Berarti berkas terus dikebut tuh? Ya, penyidik narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat ini masih melakukan pemeriksaan terhadap saudara FA terkait barang bukti tersebut. Nanti kalau memang sudah ada titik terang dari keterangan tersebut, kami akan buru pemasok dari barang tersebut. Sebelumnya, polisi resmi menetapkan aktor Fahri Albar tersangka penyalahgunaan narkotika. Fahri mengaku mengkonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Aktor Fahri Albar kembali tersandung kasus narkoba. Kali ini ia ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan Minggu lalu karena kedapatan mengonsumsi narkoba. Saat menggeledah rumah Fahri, petugas menemukan barang bukti beberapa jenis narkoba, yakni sabu, ganja, kokain, dan pil aprazolam. Polisi kemudian menetapkan Fahri sebagai tersangka. Ini merupakan penangkapan Fahri yang ketiga kalinya. Fahri mengaku mengonsumsi narkoba karena tekanan beban pekerjaan. Kemudian juga terhadap saudara FA sudah dilakukan tes urin untuk metamfetamin positif, amfetamin positif, benzodiazepin positif. Pasal yang akan diterapkan kepada tersangka, yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Barang untuk asal barang sedang dalam pendalaman, jadi masih upaya dicari oleh tim kami. Untuk alasan penggunaan, ini kebutuhan pribadi untuk menenangkan pikiran dengan menjalani kehidupan dan pekerjaan. Polisi juga terus mendalami kasus penyalahgunaan narkoba Fahri Albar dengan menyelidiki asal-usul narkoba yang didapat Fahri. Sebelumnya, Fahri Albar pertama kali terjerat narkoba pada tahun 2007. Saat itu, Fahri diburu polisi hingga masuk ke dalam daftar pencarian orang karena terlibat kasus narkoba ayahnya, Ahmad Albar. 11 tahun berselang, Fahri kembali berurusan dengan polisi lantaran kedapatan memiliki dan mengonsumsi narkoba di rumahnya.
Fahri kemudian menjalani rehabilitasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial kondisi jembatan penyeberangan orang dan halte di Cakung, Jakarta Timur yang kondisinya memprihatinkan dan membahayakan. Sejumlah plat besi hingga atap halte berkarat tidak terawat, bahkan sebagian hilang dicuri orang yang tak bertanggung jawab. Viral di media sosial, jembatan penyeberangan orang dan halte di kawasan Tipar, Cakung, Jakarta Timur rusak terbengkalai. Sejumlah plat lantai besi hingga atap halte berkarat tidak terawat dan hilang diduga telah dicuri orang tak bertanggung jawab. Meski telah dipasang garis larangan melintas, sejumlah pejalan kaki tetap menyeberang menggunakan jembatan. Warga mengaku enggan menggunakan zebra cross karena rawan kecelakaan. Masalahnya adalah nggak punya alternatif lain, harus lewat situ. Kenapa? Karena JPO 1 sama yang lain tuh jaraknya cukup jauh. Sementara ada zebra cross di sini, agak ngeri juga. Kenapa agak ngeri? Truk-truk banyak banget yang ngebut lewat sini, Mas. Jadi saya harus lewat JPO juga walaupun melipir-melipir gitu. Menerima banyak aduan dari masyarakat terkait rawan kecelakaan, anggota DPRD DKI melakukan sidak jalan rusak di Jalan Layang Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Usai sidak, Pemkot Jakarta Barat diminta untuk memperhatikan jalan-jalan yang rusak, khususnya di jalan protokol. Dan memang laporan-laporan dari masyarakat ini mereka menyatakan bahwa wilayah sini sudah banyak sekali jatuh korban. Rata-rata pengendara motor, Pak. Ya, nah maksudnya gini, saya kebetulan dari Bina Marga lagi ngerjain wilayah sini, saya telepon, dia bersikap juga. Jadi tadi kan setengah jam langsung sampai ke sini kan. Dinas Bina Marga Jakarta pun didorong untuk segera memperbaiki sejumlah jalan rusak yang kerap membahayakan bagi pengendara yang melintas. Dari Jakarta, Rio Manik, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Membahayakan jembatan penyeberangan orang di Tipar, Cakung, Jakarta Timur akhirnya ditutup. Sebelumnya kondisi jembatan rusak karena tidak ada besi penyangga atau pagar. Pemirsa, jembatan penyeberangan orang atau JPO Tipar Cakung, Jakarta Timur kini telah ditutup oleh pihak petugas Satpol PP Jakarta Timur sejak kemarin, yang mana ini ditutup dengan garis dan juga terpal ya, dan sehingga ini masyarakat tidak bisa naik ke atas JPO. Hal ini merupakan buntut kasus akibat viralnya JPO, jembatan penyeberangan orang Tipar Cakung ini yang viral di media sosial dikarenakan kondisi dari jembatannya yang kotor, rusak, dan membahayakan dari masyarakat. Dikarenakan memang tidak ada penyangga besi ataupun pagar begitu ya untuk masyarakat, sehingga dinilai membahayakan. Akhirnya pihak dari petugas menutup JPO ini, dan sebagai solusinya begitu ya, masyarakat yang memang ingin menyeberang haruslah menyeberang di bawah JPO, menunggu lalu lalang mobil lewat. Dan kedepannya ini pihak dari petugas Satpol PP dan juga gabungan tentunya ini akan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan JPO Cakung ini. Dari Jakarta, Dilami Aulia, James Jasin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Lebaran Betawi kembali digelar selama 2 hari di Monas, Jakarta. Aneka atraksi kuliner dan seni budaya dihadirkan untuk memanjakan para pengunjungnya. Seserahan ini bukanlah rangkaian adat lamaran atau pernikahan seseorang. Namun ini merupakan acara rangkaian pembuka Lebaran Betawi yang kembali digelar di kawasan Monas, Jakarta. Lebaran Betawi 2025 dipusatkan di sisi selatan dan tenggara kawasan Monas. Tema yang diusung pada Lebaran Betawi tahun ini adalah menyongsong 5 abad Jakarta dengan semangat mempererat kearifan lokal masyarakat Betawi. Acara warga Jakarta ini tentunya dibuka oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung. Ini kita mengadakan acara Lebaran Betawi dan saya melihat acara terselenggara dengan baik, meriah,
hadir seluruh komponen dan juga tokoh-tokoh utama yang ada di Betawi ini. Saya memberikan apresiasi dan selamat, dan secara khusus saya juga meminta acara-acara seperti ini tidak hanya dilakukan pada level provinsi, kalau bisa di kota dan kabupaten yang ada di 5 kota dan 1 kabupaten Pulau Seribu. Antaranya kalau di sini dari wali kota dan bupati, kalau di tingkat kota nanti kita buat lebih semarak melibatkan camat dan lurah, supaya budaya Betawi itu terjaga sampai dengan di bawah. Warga Jakarta pun antusias dengan hiburan dan stand-stand yang sudah disiapkan pemerintah dari ajang Lebaran Betawi tahun ini. Sangat senang sekali sih ya, jadi adanya Lebaran ini kita jadi bisa berkumpul. Jadi buat orang Betawi yang mati obor nih gitu, jadi nyatu lagi karena ada acara ini gitu. Seperti apa aja keseruannya tadi nih Mas? Seru banget, ada tarian-tarian, palang pintu, ada yang lainnya lah gitu ya, kan ada hiburan, gambang kromong, sekarang dangdut nih. Jadi alhamdulillah masyarakat bisa menikmati semuanya gitu kan. Sangat meriah sekali, dan antisipasi masyarakat, euforia masyarakat Jakarta untuk datang, kalau menurut saya sangat luar biasa ya. Karena dari mulai stasiun kereta Gondangdia, Juanda, baik itu TJ, semuanya full menuju ke arah Silang Monas di selatan. Beragam kegiatan mewarnai Lebaran Betawi 2025. Di antaranya Lenong Betawi, Tanjidor, tari tradisional Betawi, atraksi silat, pameran sejarah Jakarta hingga festival kuliner khas Betawi. Selain menikmati rangkaian acara, pengunjung juga disuguhkan makanan khas Betawi secara gratis. Lebaran Betawi 2025 bertujuan melestarikan seni dan budaya Betawi. Acara ini juga diharapkan bisa meningkatkan harkat dan martabat warga setempat, serta menjadi ajang silaturahmi. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Sadu Santo, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNewsroom bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi berencana membangun arena berkuda modern di Jakarta. Ketua Pordasi Aryo PS Joyo Hadikusumo mengatakan arena berkuda tersebut nantinya bisa dinikmati masyarakat. Ketua Umum Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia atau Pordasi menggandeng pihak swasta untuk membangun arena pacuan kuda modern bertaraf internasional di Jakarta. Ketua Umum Pordasi Aryo PS Joyo Hadikusumo mengatakan rencana pengembangan arena berkuda di kawasan Pulau Mas ini berawal dari aspirasi masyarakat, khususnya kelompok pacuan kuda yang ada di Indonesia. Ayo pun berharap nantinya olahraga berkuda bisa menjadi destinasi wisata yang bisa dinikmati seluruh masyarakat. Ada fasilitas untuk mereka yang beli tiket, ada juga fasilitas untuk yang mereka nonton gratis. Ini yang unik dari pacuan kuda, dari tamu VIP sampai dengan tamu-tamu masyarakat biasa yang tidak perlu berbayar bisa terakomodir. Kalau yang saya dapat laporan dari Sarga, kapasitas tempat duduknya antara 6.000 sampai 8.000, sedangkan untuk areal nonton gratisnya bisa puluhan ribu ke depannya. Kami sangat senang bisa berkolaborasi dengan PMJ, tentu dengan dukungan PP Pordasi, untuk mengembangkan event internasional yang saya targetkan di awal 2026. Yang penting kita sesuai standar dulu deh, sesuai standar internasional, baru nanti saya yakin dengan standar internasional kami bisa tarik banyak sekali peserta, pengunjung, dan secara natural mungkin semoga amin profit juga akan datang dari situ. Dengan adanya venue berkuda taraf internasional, Ketua Umum Pordasi Aryo Joyo Hadikusumo menyebut bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan mengembangkan UMKM untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PP Pordasi Aryo PS Joyo Hadikusumo berbicara masa depan olahraga berkuda di Indonesia. Pihaknya bekerja sama dengan swasta untuk menjadikan venue olahraga berkuda di Jakarta bertaraf internasional. Aryo juga menyebut berkuda yang identik dengan olahraga mahal nantinya bisa dinikmati masyarakat.
Pemirsa, sebagai salah satu olahraga yang masih diminati oleh sejumlah kalangan masyarakat di Indonesia, berkuda juga bisa menarik minat wisatawan. Namun keterbatasan ruang membuat berkuda mulai kehilangan popularitasnya. Lalu bagaimana langkah strategi yang akan dilakukan untuk membangkitkan kembali olahraga berkuda di Indonesia? Saya Desvita Bionda akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia, Bapak Aryo Joyo Hadikusumo, dan co-founder dari Sargalen, Bapak Aseanto Oda. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Ketum PPP Pordasi, Mas Aryo Joyo Hadikusumo, dan juga sudah ada dari co-founder Sargalen ya, Pak Anto. Sini lagi ngeliat apa sih ini, Mas? Kayaknya serius banget dari tadi ini. Ya, kebetulan kami dari Pordasi memang ada impian, kita menampung impian dari teman-teman komunitas pacu se-Indonesia bahwa mereka tuh kangen mengadakan pacuan kuda di Jakarta lagi. Mereka kangen dengan Pulau Mas. Nah, kami dari Pordasi berinisiatif untuk bekerja sama dengan teman-teman swasta, dalam hal ini dari Sarga, untuk mengembalikan lagi kejayaan Pulau Mas masa lalu. Malah bisa dibilang ini akan lebih jaya lagi, lebih luar biasa dan lebih maju lagi dibandingkan sebelumnya. Jadi ini nanti akan disulap nih? Oh iya, betul. Jadi lebih megah begitu? Betul sekali ya, kayak contohnya sekarang nih yang existing kan, contoh ini yang lapangan yang depan ini sudah ada. Ini adalah dari Asian Games 2018. Nah, dulu trek pacunya 2000 meter itu sampai ke bangunan yang kita sekarang berada. Ini dulu adalah grandstand untuk nonton pacuan. Nah, karena sudah ada fasilitas Asian Games yang bisa dibilang kelas dunia, kita tidak mau menghilangkan itu. Kita akan bikin trek pacu yang lebih kecil lagi, dengan panjang 1.600 meter, baik trek utama, trek latihan, maupun ada jalur di dalam untuk ambulans demi keselamatan kuda dan juga keselamatan jokinya. Dan dalam hal ini kami bergandengan dengan perusahaan swasta seperti Sarga untuk menjadikan ini realita. Oke, kalau dari Sargalen sendiri ini mungkin bagian-bagian mana aja sih nanti yang akan jadi targetnya? Tadi seperti yang Mbak bilang, tugas saya dari Sargalen itu untuk menyulap. Kenapa kita mau sulap? Karena saya mau membangun arena pacuan kuda level internasional. Kami juga banyak harus tektokan ya dengan PP Pordasi untuk meng-guide kita dalam, paling penting buat saya juga safety aspeknya dan lain-lain ya. Di situ sinergi antara PMJ, pemerintah, saya swasta, dan Mas Aryo dari PP Pordasi itu sangat penting. Dan bersama-sama kita bisa membangun entusiasme pacuan kuda di Indonesia. Ini jadi saya jadi semakin penasaran nih, pengen ngeliat langsung ke lokasi nanti yang akan dirombak atau disulap menjadi lebih megah. Ini boleh ya Mas Aryo ya, kita lihat sama-sama ke lokasinya langsung ya? Boleh sekali ya, kita lihat. Ya. Nah, Mas, ini kita udah nyampe di arena pacuan kudanya. Jadi bagian mana aja sih yang nanti akan dirombak, boleh dijelaskan? Nah, sekarang nih kita lihat adalah arena Field of Play Equestrian yang waktu itu dibangun Asian Games 2018 waktu Jakarta jadi tuan rumah. Nah, saat ini sudah kita ada track yang nanti akan dirobohkan sebagian untuk bangun track pacu, karena nih kalau tarik terus ke sana. Ini ada bekas arena pacu kudanya di sini. Nah, ini akan dibersihkan, akan muncul lagi trek yang dulu ada, yang sekarang udah ketutup semak belukar. Sepanjang berapa itu? Pokoknya pas sepanjangnya tuh semua 1.600 meter, 1,6 kilometer. Oh wow, terus yang lebih besar dari Hong Kong. Oh, oke. Hong Kong 1,4 kilo, ini kita akan 1,6 kilo. Nah, nanti kalau misalnya emang udah jadi ini ya, megah dari sebelumnya gitu, apakah masyarakat umum boleh ikutan main ke sini? Atau karena kan masyarakat sekarang ini kan bayangannya adalah kalau berkuda itu kan olahraga hanya mahal gitu ya, hanya untuk kalangan menengah ke atas begitu. Nah, ini yang perlu dijelaskan bedanya persepsi kita di Jakarta dengan di daerah. Kalau di daerah seperti Sumatera Barat, orang-orang Minang, atau di Aceh Tengah, orang-orang Gayo, atau di Lombok, atau di daerah seperti Sulawesi Utara,
pacuan kuda itu olahraga rakyat yang hadir puluhan ribu. Jadi kalau buat acara disulap oleh Sarga menjadi trek pacuan bertaraf internasional, rakyat biasa banyak nanti pasti akan datang. Nah, boleh ya? Pertanyaannya, crowd VIP-nya itu mungkin nanti perlu Sarga yang kami Pordasi bekerja sama dengan Sarga untuk atraksi untuk menarik crowd VIP-nya itu. Ada nggak sih peluang untuk Indonesia menjadi lokasi ajang internasional nih Mas Aryo, menurut Mas Aryo? No, ini udah pasti bisa lah, sangat bisa. Kenapa? Karena di Indonesia itu ada perbedaan dibandingkan dengan negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Filipina. Sederhananya gini, kita di Indonesia aja yang tidak ada judi. Bayangkan di Malaysia ada judi, di Singapura ada, Filipina ada. Indonesia tidak ada judi, tapi masyarakat yang antusias nonton live sports entertainment itu luar biasa besar. Jadi kalau di luar negeri trek pacunya sepi, kalau di Indonesia malah rame banget karena orang Indonesia suka deh. Ada kedekatan khusus antara orang Indonesia dengan kuda. Ada kedekatan khusus antara orang Indonesia dengan olahraga pacuan kuda ini. Dan ini menurut saya ini yang beda antara kita dengan mereka, sehingga kita tanpa judi, tanpa betting pun bisa. Dan karena rame, orang-orang luar negeri pasti senang dan penasaran datang ke sini. Oke, tadi kan juga ada dari Mas Aryo sendiri sudah bilang kalau kita akan bangkitkan kembali dan pacuan kuda akan kembali ke Pulau Mas ini gitu ya. Apa sih yang menjadi target sebenarnya dari Pordasi sendiri di pacuan kuda ini? Ya, sederhana sekali. Kita ingin meningkatkan level pacuan kuda di Indonesia apabila selama ini, ya mohon maaf ya, levelnya agak tarkam. Apabila selama ini levelnya amatiran, apabila selama ini keselamatan kuda, joki maupun penonton tidak dikedepankan. Nah, tugas kami dari Pordasi, tugas saya sebagai Ketua Umum, memastikan standarnya naik semua. Pesan nomor 1 dari Bapak Presiden Pak Prabowo adalah animal welfare, safety. Kan beliau sangat pecinta satwa. Beliau mengedepan tolong kesehatan, kesejahteraan kuda dijaga. Dan itu hanya bisa apabila Pordasi naikkan levelnya. Dan itu hanya bisa terjadi apabila kita dapat mitra komersial kayak Sarga yang mendatangkan tamu-tamu VIP dan sponsor yang tidak bisa didatangkan oleh Pordasi. Jadi kalau berbicara dengan Pak Presiden Prabowo ini memang hobinya berkuda nih, ada nggak sih dukungan dari pemerintah sendiri, Mas? Kalau dari pemerintah ya, apalagi sekarang ya di saat penghematan, menurut saya sih minim. Kalau dalam hal ini sih Pak Prabowo sebagai salah satu patron olahraga berkuda, beliau sih memberikan dukungan langsung dari pribadi beliau sendiri. Namun kan kita nggak bisa semua tergantung Pak Prabowo. Jadi tugas kami di Pordasi mencari pendukung-pendukung baru, fans baru. Apabila 2 tahun yang lalu Anto nggak ngerti ada pacuan kuda di Indonesia, sekarang udah menjadi salah satu promotor utama pacuan kuda di Indonesia. Dan itu karena keunikan pacuan di Indonesia. Oke, terakhir mungkin harapannya nih untuk olahraga berkuda maupun pacuan kuda untuk Indonesia ke depan. Oh ya, Indonesia merah putih berkumandang. Di luar negeri itu bedanya ya. Bukan kita ngejar medali, tapi kita ngejar merah putih berkumandang. Karena merah putih hanya bisa berkumandang apabila juara 1 dapat emas. Mohon doanya agar kita bisa mencapai target kita di SEA Games tahun ini, Asian Games tahun depan, dan seterusnya. Olahraga semakin maju, safety standard semakin maju, semakin cuan bagi semua mitra-mitra kami, semakin happy para pemilik kuda, semakin happy para penonton. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi kita doakan semoga apa yang jadi target dan harapan ya dari Pordasi dan juga Mas Aryo ini bisa segera terwujud ya untuk kedepannya. Dan ini juga untuk perombakan dari pacuan kuda di Pulau Mas ini juga bisa segera selesai terlaksana dan bisa segera digunakan begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi ya untuk Mas Aryo dan juga Mas Anto. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, akhir kata saya Desvita Biona dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Belasan calon jemaah haji lansia di Cimahi, Jawa Barat terancam gagal berangkat ke Tanah Suci lantaran kondisi kesehatan menurun dan gagal melunasi pembayaran. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Newsroom. Pada 1 Januari 2022, 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 1 Januari 2022,
Jelang keberangkatan Jemaah Haji 2025, ratusan calon jemaah haji asal kota Cimahi, Jawa Barat terus mempersiapkan diri dengan melaksanakan manasik haji. Mereka juga melatih fisik dan mental agar siap menjalani seluruh rangkaian ibadah. Namun sebagian calon jemaah haji lansia terancam gagal berangkat ke Tanah Suci karena kondisi fisik yang menurun. Selain itu, sejumlah calon jemaah belum melunasi biaya keberangkatan, di mana pemerintah telah menutup batas akhir waktu pelunasan pada Jumat kemarin. Lansia itu hanya sekitar 15 orang yang bisa melunasi, dikarenakan kondisi lansianya itu juga kita masih istilahnya usia lansia itu paling muda di Cimahi itu 84 tahun yang tercatat lansia dari pusat itu 84 tahun. Dari sekian, dari 31 itu paling berapa persen yang bisa istiqoah? Soalnya sekarang kan mau melunasi itu istiqoahnya nih, kesehatan. Banyaknya sudah rentak lah, namanya usia udah 90. Rencananya para jemaah haji kota Cimahi akan diberangkatkan pada 10 Mei mendatang. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan.